Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Ke pasar pagi membeli ikan, singgah sebentar di warung Bur ini. Selamat datang kami ucapkan pada Sinkronus Pembatik level 2 ini. Selamat datang dalam Sinkronus Pembatik 2024 level 2, level implementasi. Dipersembahkan oleh Balai Layanan Platform Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Pengembang Teknologi Pembelajaran, dan tentunya Duta Teknologi Kemdikbudristek. Yang kami hormati, Bapak Ibu hebat peserta pembatik level 2 implementasi yang berkesempatan belajar bersama secara sinkronus hari ini. Perkenalkan, saya Agus Supramono, Duta Teknologi Kemdikbudristek tahun 2020 Provinsi Sulawesi Selatan sebagai MC pada kegiatan hari ini. Baiklah, untuk sesi pendalaman materi modul pembatik level 2 ini akan dipandu oleh moderator cantik kita, Ibu Nurlinda Alwi, Duta Teknologi Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023. Halo Ibu Linda. Halo Pak Agus. Pada Bu Linda, kami persilahkan. Oke, terima kasih Pak Agus. Baiklah Bapak Ibu peserta pembatik level 2, level implementasi. Saya hari ini akan memandu sesi pendalaman materi pada kegiatan sinkronus. Nah, di sini kita akan belajar bersama tentang materi dalam pembatik 2024 level 2, level implementasi. Nah, pada kegiatan hari ini kita akan membahas tuntas 3 modul oleh narasumber dari Duta Teknologi Kemendikbudristek dan juga akan ada penguatan dari tutor PTP, pengembangan teknologi pembelajaran untuk peserta pembatik level 2 agar semakin semangat dan termotivasi. Baiklah Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi kita mulai pemaparan untuk modul 4 yaitu modul optimalisasi pemanfaatan TIK dalam pembelajaran abad 21 yang akan dipaparkan langsung oleh Bapak Ramlan Marbun, Duta Teknologi Provinsi Sumatera Utara tahun 2022. Halo Pak Ramlan. Halo Bu Linda. Bagaimana Pak Ramlan? Sudah siap nih? Sangat siap sekali. Oke, siap. Silakan Pak Ramlan. Terima kasih Bu Linda. Terima kasih juga untuk teman-teman yang hadir saat ini. Yang saya hormati adalah teman-teman Bapak Ibu tutor dari PTP, Pengembang Teknologi Pembelajaran dari Kemendikbudristek, dan teman-teman rekan-rekan semua tutor Duta Teknologi Kemendikbudristek, dan yang saya hormati juga teman-teman peserta pembatik level 2 itu implementasi. Izinkan saya share screen. Apakah screen saya sudah nampak Bu Linda? Siap, sudah Pak Ramlan, aman. Terima kasih Bu Linda. Baik, Bapak Ibu peserta pembatik level 2 implementasi. Hari ini Bapak Ibu nanti pada saat untuk akses pembatiknya atau level 2-nya, Bapak Ibu pastikan di site-nya itu betul ya, dan Bapak Ibu juga harus mengaksesnya dengan belajar ID, jangan sampai salah, karena dapat kita temukan banyak yang error karena dia belum login dengan menggunakan akun belajar ID. Jadi pastikan sudah login dengan akun belajar ID. Oke, baik. Di modul 4 ini Bapak Ibu akan mempelajari optimalisasi pemanfaatan TIK dalam pembelajaran abad 21. Di sini ada videonya, Bapak Ibu boleh tonton nanti. Karena ini saya akan pemaparan, Bapak Ibu nanti tonton apa yang disampaikan dalam video ini, hal-hal apa yang Bapak Ibu dapatkan dalam video ini. Kemudian di dalam modul 4 itu juga Bapak Ibu akan mendapatkan nanti kegiatan belajar itu, ini reviewnya adalah tentang kerangka TPACK atau TPEK dalam pembelajaran digital,
yaitu apa itu TPAK. Bapak Ibu bisa dibaca di sini. Di sini Bapak Ibu bisa mempelajari tentang intinya bagaimana kita kerangkai untuk mengajar seperti itu. Technological, pedagogical, content knowledge seperti itu. Kemudian jika di-scroll ke bawah lagi, Bapak Ibu akan menemukan kegiatan belajar 2, yaitu implementasi pembelajaran digital. Di sini dijelaskan, Bapak Ibu boleh baca. Dan di kegiatan belajar 3 ini, Bapak Ibu akan menemukan analisis praktik baik di dalam pembelajaran digital. Kemudian untuk pembelajaran dari kegiatan belajar ini semua, Bapak Ibu boleh dibaca di dalam modul di sini. Bapak Ibu bisa klik di sini unduh modul, nanti akan muncul seperti ini. Ada sekitar, ini halamannya, silakan Bapak Ibu download untuk membaca seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu nggak mau download, boleh dilihat modul sini juga, Bapak Ibu bisa membaca secara online. Tapi lebih amannya Bapak Ibu silakan di download aja supaya bisa dibaca secara online seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada pemaparannya, Bapak Ibu juga bisa download dan bisa dibuka di sini, di tombol di sini. Oke, kemudian saya akan paparkan sedikit tentang modul 4 ini, apa yang Bapak Ibu pelajari di dalam modul 4 ini, yaitu tentang optimalisasi pemanfaatan TK dalam pembelajaran babak 21. Intinya adalah bagaimana Bapak Ibu memanfaatkan TIK dalam pembelajaran seperti itu. Kemudian ini lebih jelasnya di dalam kerangka TPAJK dalam pembelajaran digital. Di sini dijelaskan, di awal tadi sudah sangat jelas dibuat kerangkanya. Di sini TPAJK atau TIPEK menggabungkan pengetahuan tentang materi atau konten, bagaimana cara mengajar, yaitu disebut dengan pedagogi, disingkat juga dengan P, dan teknologi, sehingga menciptakan pendekatan pembelajaran yang holistik kepada siswa seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini kerangkanya, Bapak Ibu bisa lihat di bagian di sini itu tentang TIPEK-nya di tengah-tengah. Kemudian di luar kerangkanya ini ada tentang teknologi knowledge-nya, ada tentang teknologi kontennya atau disingkat dengan TCK. Kemudian kontennya apa yang Bapak Ibu sampaikan. Jadi Bapak Ibu boleh pelajari tentang framework ini, tidak jauh dari bagaimana kita kerangka kita atau pedagogi kita untuk dalam mengajar di dalam memanfaatkan TIK ini. Kemudian jika dilihat dijelaskan lagi di kerangka TPAJK ini atau TIPEK ini ada 7 domain, yaitu apa saja. Jika saya zoom ini, Bapak Ibu bisa lihat di sini di atas ini nomor 1 atau CK dibuat di sini. Jadi di sini ada ranahnya atau domainnya. Konten yang pertama konten knowledge. Jadi domain ini merupakan penguasaan yang harus kita miliki sebagai guru terkait bidang pelajaran yang diampu. Jadi artinya contoh saya mempelajari mata pelajaran yang saya bawakan adalah informatika. Jadi saya harus mampu bidang pelajaran yang saya ampu itu harus tahu apa yang mau dibuat materinya seperti itu. Kemudian bergeser sedikit di dalam nomor 2 ini ada PK atau pedagogical knowledge. Jadi ini pengetahuan dasar guru terkait dengan proses dan strategi pembelajaran. Kemudian nomor 3 atau disingkat dengan TK, technological knowledge. Jadi domainnya ini terkait dengan pengetahuan guru tentang penggunaan teknologi digital baik secara software atau perangkat lunak atau hardware atau perangkat keras seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu di dalam modulnya akan dijelaskan software apa atau hardware apa yang kita gunakan sebagai untuk memanfaatkan teknologi digitalnya seperti itu. Kemudian keempat atau PCK, pedagogical content knowledge. Jadi domain ini merupakan gabungan antara pengetahuan guru yang terkait materi dalam proses pembelajaran seperti itu. Kemudian di 5 ini ada juga hampir mirip-mirip ya, tapi Bapak Ibu bisa lihat di dalam keterangannya domainnya itu pasti berbeda. Jadi artinya ketujuh ini saling berkesinambungan. TCK, technological content knowledge. Jadi ini pengetahuan guru, kita sebagai guru tentang teknologi digital dan materi pembelajaran. Lanjut yang keenam, TPK, technological pedagogical knowledge. Jadi ini gabungan
pengetahuan teknologi digital dan pengetahuan dan strategi pembelajaran. Jadi ini strateginya. Jadi Bapak Ibu nggak usah bingung, nanti yang ketujuh ini Bapak Ibu boleh simak berulang-ulang supaya pembelajarannya itu ini memang mungkin bahasanya mungkin Bapak Ibu akan bingung, tapi kalau diulang-ulang nanti Bapak Ibu pasti paham. Yang terakhir yang ketujuh adalah TPEC-nya, yaitu Technological Pedagogical Content Knowledge. Jadi yang 6 ini akan terintegrasi. TPEC membutuhkan pengembangan kepekaan terhadap hubungan dinamis dan transaksional antara komponen unik, seperti itu. Jadi Bapak Ibu kalau bingung, silakan dipahami kembali, dibaca-baca kembali ini maksud dari 7 domain TPEC ini, seperti itu. Jadi TPEC-nya bukan TPEC untuk ini hapus Bapak Ibu ya. Jadi ini kalau dibaca di eja TPACK, seperti itu. Saya lanjut, kemudian bagaimana sebenarnya kita mengimplementasikan pembelajaran digital. Jadi kalau di sini ada dibuat di contoh di modul ini adalah bagaimana menerapkan TPACK itu dalam pembelajaran PPKN. Contoh di sini, sebagai guru mampu menyelesaikan teknologi dengan kegiatan pembelajaran, kemudian harus mampu mengintegrasikan teknologi secara tepat, kemudian memiliki pemahaman yang baik dalam memadukan aspek teknologi, pedagogi, dan pengetahuan. Kemudian sarana yang dibutuhkan oleh guru pasti ya jelas, karena kita menggunakan teknologi adalah pasti butuh ya laptop atau mungkin handphone kita yang mungkin berbasis Android atau iOS, seperti itu. Kemudian Google Classroom juga, proyektor, bahan ajar digital yang mungkin akan diberikan kepada siswa kita atau murid kita, dan akses internet. Nah, kemudian di sini ada opsi selanjutnya adalah murid. Nah, murid ngapain? Murid melakukan kegiatan dan mendapatkan pengetahuan secara langsung. Nah, keterampilan ini di abad 21 dan hasil belajar mereka akan meningkat. Jadi selain kita juga pengetahuan kita sebagai guru semakin meningkat, jadi murid juga akan meningkat pengetahuannya di sini, seperti itu. Nah, prosesnya itu bagaimana? Jadi guru harus mempertimbangkan strategi yang akan digunakan dalam pembelajaran maupun teknologi agar hasil pembelajaran murid lebih maksimal. Jadi artinya kita harus mampu melihat kebutuhan dari siswa kita itu seperti apa. Mungkin ya, akses internet di tempat Bapak Ibu tidak kurang memadai, jadi Bapak Ibu harus merancang proses pembelajaran itu tetap menggunakan teknologi. Mungkin ya bahan ajarnya disediakan digital, mungkin harus mencari mungkin jaringan internet yang kalau sudah ada jaringan internetnya boleh dicari di sana titik-titik sinyal yang ada, seperti itu. Kemudian saya lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di kegiatan belajar 2 Bapak Ibu bagaimana implementasi pembelajaran digitalnya. Jadi di sini bagaimana Bapak Ibu mempersiapkan pembelajaran digital itu. Jadi kita harus siap bagaimana siswa itu secara individu, kita harus mampu melihat kebutuhan siswanya itu pasti akan berbeda, seperti itu. Jadi kita bisa ini diintegrasikan. Bapak Ibu mungkin bagaimana melihat kemampuan atau kelebihan dari masing-masing siswa itu, Bapak Ibu boleh pelajari materinya juga di PMM ada. Jadi di modul itu sangat dijelaskan lebih rinci tentang bagaimana kita mempersiapkan pembelajaran secara digital, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan pembelajaran digital sistemik kurikulum merdeka. Yaitu yang pertama adalah evaluasi, itu harus dibuat, asesmen di awal, bagaimana ini sangat penting Bapak Ibu, bagaimana kita membuat asesmen di awal itu untuk mengetahui kesiapan siswa untuk membelajar sebelum kita memberikan materi kita di awal. Kemudian tujuan dari pembelajaran juga jelas, sasarannya, dan aktivitas yang akan dilakukan siswa juga harus jelas. Kemudian unsur-unsur pendukung apa yang dibutuhkan siswa untuk mendukung pembelajarannya, seperti itu. Kemudian pelaksanaannya dan mengelola pembelajaran digital itu ya Bapak Ibu boleh seperti saya bilang di awal, kalau memang tidak memungkinkan dibuat secara secara offline, ya bisa dibuat di sini. Ada modanya kan, belajar itu tidak hanya offline, boleh secara daring atau luring atau mungkin di mix hybrid, seperti itu. Jadi kita harus sangat mengetahui lingkungan belajarnya itu yang sangat menarik, itu sangat berpengaruh kepada siswa yang akan belajar, seperti itu. Jadi itu akan mencapai
keberhasilan pencapaian dari tujuan yang kita buat tadi di awal. Jadi kita harus rancang baik-baik di awal sebelum pembelajaran kita mulai seperti itu. Nah, bagaimana mengevaluasi pembelajaran digital? Ini ada jenis-jenis evaluasi pembelajaran, Bapak Ibu. Ini saya zoom. Ada 4 macam berdasarkan tujuan, berdasarkan lingkungan kegiatan belajar, dan berdasarkan sasaran, dan berdasarkan objek dan subjek. Jadi kalau dirincikan kembali, berdasarkan tujuan itu ada cara diagnostik, selektif, nah kemudian penempatan, dan formatif dan sumatif seperti itu. Nah, kalau berdasarkan lingkungan kegiatan belajar, nah program pembelajaran itu Bapak Ibu rancangnya program minggu ini program belajarnya apa yang mau saya buat ya gitu, supaya anak-anak tetap semangat, tidak monoton pembelajaran kita seperti itu. Kemudian prosesnya Bapak Ibu rancang, setelah ini nanti seperti ini, setelah ini seperti ini gitu. Kemudian hasil pembelajarannya di recap kembali supaya nanti ada bahan evaluasi untuk pertemuan di minggu depan, seperti itu. Kemudian berdasarkan sasaran, konteksnya dibuat, kemudian input, proses, hasil atau produk, dan outcome atau lulusan dari siswanya. Kemudian berdasarkan objeknya dan subjeknya, Bapak Ibu bisa ini pemaparannya ini memang singkat di sini, Bapak Ibu bisa jelas nanti, Bapak Ibu boleh dibaca di modul kembali lebih detail tentang jenis-jenis evaluasi pembelajaran ini. Nah, ini kegiatan belajar 3 yang terakhir di modul 4, kemudian observasi contoh pembelajaran digital. Jadi di sini artinya video pembelajaran digital itu seperti apa. Di sini sudah dijelaskan oleh rekan-rekan kita, sahabat guru yang sudah membuat seperti ini. Jadi Bapak Ibu silakan disimak contoh-contoh pembelajaran digital, pengimplementasiannya di dalam kurikulum Merdeka seperti apa. Jadi ini yang dibuat rekan kita oleh Bapak Abdul Rahmat. Di sini diupload di dalam bukti karya di PMM. Jadi Bapak Ibu kalau ini saya klik, dia akan mengarah di sini. Nah, di sini Bapak Ibu nanti bisa tonton. Sebelum ini bisa dibuka, pastikan Bapak Ibu sudah login dengan akun Belajar ID di dalam membuka PMM-nya. Jadi nanti praktik asesmen yang menyenangkan itu seperti apa. Jadi kalau Bapak Ibu bisa diputar di sini nanti, Bapak Ibu bisa nanti dilihat di sini. Bapak Ibu bisa dilihat sebagai inspirasi di dalam menyiapkan praktik asesmen yang menyenangkan untuk murid seperti itu. Kemudian yang kedua, nah ini juga ada, nah ini saya tonton, ini sangat keren Bapak Ibu. Namanya Smart Laga, Strategi Pembelajaran Membangun Pembelajaran Tanpa Internet dari Lembah Talaga Puncak oleh Bapak Ervan Widias. Jadi ini kadang ada kan teman-teman kita itu, aduh jaringan kami di sekolah kami kurang memadai Pak, seperti itu. Jadi walaupun tidak memadai internet, ya karena memang di berbagai pelosok negeri ini belum semua akses internet itu berjalan dengan baik ya. Jadi ada yang blank spot, yang sama sekali mungkin internetnya mungkin 1 garis pun belum ada, atau mungkin sama sekali hilang seperti itu, nggak ada. Jadi ini mungkin Bapak Ibu nanti bisa sebagai inspirasi di dalam pembelajaran digital. Ini saya buka. Ini Bapak Ibu, ini sangat keren sih. Nanti Bapak Ibu bisa tonton materi di Smart Laga ini. Bentar. Nah, ini saya cepat-cepatkan aja ya. Nah, artinya di sini Bapak Ervan ini siswa atau murid kita yang lebih suka dengan audiovisual, jadi dibuat perangkat seperti ini, dibuat semacam MPI, media pembelajaran interaktif, yang dirancang oleh Pak Ervan ini diberikan kepada siswa. Jadi siswa mungkin dikasih selembar catatan kira-kira apa yang didapat dia dalam video yang diberikan oleh gurunya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu boleh disiapkan seperti ini modelnya, seperti itu. Atau model seperti ini juga bisa dibuat ini. Mungkin dibuat dulu
di-download mungkin materi MPI-nya biar bisa diakses secara offline dan tidak butuh akses internet seperti itu. Itu ya Bapak Ibu. Jadi nanti teman-teman bisa disimak di sini. Bisa tutup. Mungkin ini satu lagi video pembelajaran digitalnya, salah satu contoh lagi. Ini implementasinya kurikulum Merdeka. Ini dibuat oleh Ibu Puji Lestari. Ini saya buka. Nah, karya-karya di dalam PMM ini sangat banyak ya, yang dibuat oleh teman-teman kita yang super kreatif. Jadi Bapak Ibu bisa ditonton di sini ya. Praktik baik pembelajarannya sangat banyak. Jadi Bapak Ibu bisa di contoh atau di ATM gitu. ATM, tiru dan modifikasi. Cara-cara pembelajaran yang dibuat seperti itu. Nah, ini nama metode belajarnya no baper seperti itu. Ini saya cepat-cepatkan ya. Nah, ini dibagi berdasarkan tipe-tipe belajar anak. Ada yang auditory dikelompokkan jadi yang auditory, ada yang visual dikelompokkan dengan visual, yang kinestetik mungkin yang suka gerak-geraknya diberikan model bahan belajar yang berbeda seperti itu dan aktivitinya yang berbeda seperti itu. Nah, jadi teman-teman ya tinggal disesuaikan saja apa kira-kira yang dari 3 contoh tadi video pembelajaran digital, silakan Bapak Ibu tonton dari 3 itu, mana yang kira-kira yang cocok, yang sesuai dengan di lokasi Bapak Ibu tempat mengajar, seperti itu. Jadi kalau nggak ada yang belum ada dari 3 yang cocok, mungkin di dalam di PMM ini masih banyak contoh-contoh pembelajaran atau bukti karya-karya dari teman-teman guru boleh di-explore di dalam PMM-nya, seperti itu. Ya, jadi kadang ada pertanyaan juga, kan ada di kegiatan belajar itu ada bertanya di Google Chat, saya lihat di grup-grup itu, di grup Google Chat yang sudah dibagikan oleh tim BLPT, ada kegiatan belajarnya itu apakah harus dikerjakan? Ya, seperti itu. Itu Bapak Ibu itu sebagai latihan, ya, itu tidak wajib. Jadi Bapak Ibu boleh dikerjakan. Boleh dibuat sebagai latihan seperti itu. Jadi tidak perlu hasilnya tidak perlu dikirim seperti itu. Tapi sebagai latihan Bapak Ibu itu boleh dikerjakan supaya pemahaman Bapak Ibu apakah sudah paham terhadap modul, setiap modul itu apakah Bapak Ibu sudah paham, itu sih maksudnya. Jadi kalau ada yang tanya itu apakah wajib dikirim, tidak wajib. Jadi Bapak Ibu boleh mengerjakannya sebagai bahan latihan Bapak Ibu nanti sebelum mengerjakan tugas akhir dan post-testnya, seperti itu. Saya cek lagi. Nah, untuk di modul 4 mungkin itu saja. Semoga Bapak Ibu bisa menyelesaikan dan dapat sesuatu di dalam modul 4 ini. Bagaimana intinya Bapak Ibu mengoptimalisasi memanfaatkan TIK untuk abad 21 ini, seperti itu. Jadi kalau nanti Bapak Ibu ada kesulitan tentang modul 4 ini atau modul yang lainnya juga atau terkait dengan level 2 ini diimplementasi, Bapak Ibu nanti jangan sungkan untuk bertanya nanti di Google Chat yang sudah diberikan di kemarin. Jadi Bapak Ibu nanti aksesnya di website Pembatik, di situ nanti Bapak Ibu yang sudah login di sana, yang belum segera bergabung di Google Chat-nya untuk kita di sana komunikasi. Jadi kita tidak ada buat WA group, Bapak Ibu pastikan untuk login di Google Chat. Jadi kita akan komunikasi di sana, semua tim PTP nanti dari Kemendikbudristek dan kita sebagai tutor Duta Teknologi akan memantau dan memperhatikan nanti aktivitas Bapak Ibu di sana, seperti itu. Mungkin untuk modul 4 itu saja pemaparannya. Saya kembalikan kepada Bu Linda. Terima kasih. Wah, terima kasih banyak Pak Ramlan, keren sekali pemaparannya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi Bapak Ibu peserta pembatik level 2 ini. Nah, bagi Bapak Ibu yang punya pertanyaan seperti yang disampaikan oleh Pak Ramlan tadi, silahkan manfaatkan Google Chat untuk diskusi atau menyampaikan pertanyaannya.
Oke, saya juga mengingatkan bagi Bapak Ibu terkait daftar hadirnya ya, silakan diisi, kami juga sematkan pada Google Chat. Nah, selanjutnya kita mulai pemaparan modul 5 yaitu penerapan model pembelajaran berbasis sumber belajar digital yang akan dibawakan oleh Bapak Leonardo Sijabat, Duta Teknologi Provinsi Jambi tahun 2018. Halo Pak Leo. Halo Ibu Linda. Oke, wah dari suaranya saja sudah semangat ini. Oke, silakan Pak Leo untuk memaparkan terkait dengan modul 5. Baik, terima kasih Ibu Linda. Yang saya hormati Bapak Ibu tutor dari PTP dan yang saya hormati juga rekan-rekan tutor Duta Teknologi. Kemudian juga yang saya hormati peserta pembatik level 2 khususnya di kelas 33 ini. Sebelum saya mulai, saya izin berpantun dulu Bapak Ibu. Burung elang terbang tinggi, menukik ke bawah menangkap mangsa. Ibu Bapak peserta pembatik level 2 yang kami hormati, semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Terima kasih Bapak Ibu, pantun dari saya cukup satu saja untuk saya selanjutnya melakukan presentasi. Baik, saya izin untuk share screen. Kita akan membahas bersama-sama tentang modul 5 Bapak Ibu ya. Nah, pada modul 5 ini kita akan belajar bersama itu tentang penerapan model pembelajaran berbasis digital. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bapak Ramlan tadi, Bapak Ibu pastikan sudah mengakses halaman level 2 dan di situ juga sudah disediakan bahan bacaan tentang modul 5 ini. Nah, tujuan dari pembelajaran modul 5 ini Bapak Ibu, yang pertama yaitu Bapak Ibu kita semua mendeskripsikan pemanfaatan fitur PMM. Kemudian yang kedua mendeskripsikan pemanfaatan fitur rumah belajar. Kemudian yang ketiga mendeskripsikan pemanfaatan fitur sumber belajar digital lainnya. Kemudian menerapkan model pembelajaran project based learning, menerapkan model pembelajaran berbasis game atau game based learning, kemudian menerapkan model pembelajaran berbasis discovery inquiry learning, kemudian menerapkan model pembelajaran problem based learning, dan yang terakhir yaitu menerapkan model pembelajaran learning station. Baik Bapak Ibu, nah pada kegiatan modul 5 ini terdapat dua kegiatan pembelajaran. Ya, kita akan masuk ke kegiatan pembelajaran 1. Nah sebelum itu Bapak Ibu, ada hal yang mendasar yang perlu kita pahami bersama. Kenapa kita harus menerapkan gitu? Menerapkan model pembelajaran berbasis digital ini. Nah, ini harus menjadi suatu landasan filosofis yang perlu kita pahami bersama. Bahwasanya ini selaras ya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana kita sebagai guru itu harus dapat mendidik anak-anak kita, murid-murid kita itu sesuai dengan kodratnya. Di mana ada kodrat alam dan ada kodrat zaman. Ya. Nah, hal ini jika kita pahami bersama, dalam pembelajaran berdasarkan kodrat zaman, murid-murid kita adalah generasi Z, di mana mereka sangat paham sekali dan sudah familiar dengan produk-produk digital. Nah, kita sebagai guru juga harus dapat mengimbangi itu. Dan kita harus dapat menerapkan model pembelajaran berbasis digital ini bersama murid-murid kita dan kita integrasikan dalam proses pembelajaran. Nah, oleh sebab itu kita pahami bersama dulu Bapak Ibu, bagaimana pemanfaatan sumber belajar digital dalam pembelajaran. Saya yakin Bapak Ibu peserta pembatik level 2 ini sudah menerapkan atau menggunakan sumber belajar digital dalam pembelajaran. Apa itu sumber belajar? Sumber belajar digital itu adalah materi pembelajaran dalam format digital, ya, baik itu dalam bentuk video, aplikasi, situs web, dan lain sebagainya, yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja oleh murid-murid kita. Kemudian, mengapa sumber belajar itu penting? Nah, ini perlu kita pahami bersama Bapak Ibu.
Sumber belajar itu penting karena untuk memperkaya pembelajaran kita. Ya. Kemudian meningkatkan motivasi murid. Seperti yang saya sampaikan tadi, murid-murid kita itu adalah generasi Z, Bapak Ibu ya. Dan mereka sudah familiar dengan yang namanya gawai. Mereka sudah familiar dengan produk-produk digital. Nah, jika pembelajaran itu sesuai dengan dunia mereka, itu akan meningkatkan motivasi murid-murid kita. Kemudian untuk memfasilitasi pembelajaran mandiri. Ya. Kemudian juga untuk menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif. Ya. Jadi banyak sekali alasan mengapa sumber belajar itu penting. Nah, apa saja contoh sumber belajar digital yang ada? Ya. Yang pertama itu yang telah disediakan oleh pemerintah, ada yang namanya PMM. Nah, saya yakin Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan PMM, platform Merdeka Mengajar itu. Kemudian juga ada rumah belajar, ya. Kemudian juga ada buku.kemdikbud.go.id dan bentuk-bentuk sumber belajar lainnya yang mungkin Bapak Ibu juga sudah menerapkan. Kemudian kita masuk ke kegiatan belajar 2, Bapak Ibu. Nah, pada kegiatan belajar 2 ini, nah kita akan belajar banyak tentang bagaimana penerapan model-model pembelajaran yang berbasis digital. Nah, bagaimana pemanfaatan PMM dalam pembelajaran? Ya, PMM itu adalah platform ya yang diluncurkan oleh Kemdikbudristek untuk meningkatkan kompetensi guru dan kualitas pembelajaran. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi guru dan kualitas pembelajaran. Ya, pada PMM ini menawarkan berbagai fitur ya yang dapat membantu guru dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, banyak sekali fitur-fitur yang disediakan dalam PMM. Ada ide praktik, ya. Pada fitur ini, sumber inspirasi untuk strategi, metode, dan sumber belajar inovatif. Kemudian ada fitur asesmen murid, alat untuk mengukur tingkat pemahaman siswa, dan memetakan kebutuhan belajar mereka. Kemudian juga ada CP atau ATP atau capaian pembelajaran. Nah, ini adalah paduan untuk merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur. Kemudian juga ada perangkat ajar. Di sini Bapak Ibu ada kemudahan dalam menyusun modul pembelajaran yang terstruktur dan menarik. Kemudian ada fitur bukti karya. Ya, ini adalah sebagai wadah bagi kita guru berbagi praktik baik dari hasil karya siswa dan hasil karya siswa yang menginspirasi. Jadi Bapak Ibu jika punya penerapan pembelajaran yang Bapak Ibu anggap itu berhasil dan Bapak Ibu ingin berbagi kepada rekan-rekan guru seluruh Indonesia, gunakan fitur bukti karya ini. Dan Bapak Ibu juga kita bisa belajar dari guru-guru lain melalui bukti-bukti karya yang diunggah oleh guru-guru lain se-Nusantara Bapak Ibu. Kemudian juga ada video pembelajaran. Ini materi pembelajaran dalam format video yang interaktif dan menarik. Nah, contoh penerapan begini Bapak Ibu dalam menggunakan PMM ini. Ibu Yani adalah seorang guru bahasa Inggris. Berhasil meningkatkan motivasi dan hasil belajar muridnya dengan memanfaatkan fitur-fitur PMM. Nah, langkah-langkah yang dilakukan oleh Ibu Yani, yang pertama adalah mengidentifikasi masalah. Ya, melalui survei ya yang dilakukan oleh Bu Yani menemukan bahwa siswa kurang termotivasi karena kesulitan memahami materi bahasa Inggris itu. Nah, dari permasalahan sudah diketahui. Kemudian mencari solusi, ya. Nah, Ibu Yani menggunakan PMM, ya. Di sini Ibu Yani menggunakan fitur ide praktik untuk mencari inspirasi strategi pembelajaran yang lebih menarik begitu. Jadi Ibu Yani belajar dari guru-guru lain melalui fitur ide praktik yang ada di PMM tersebut. Kemudian Ibu Yani melakukan asesmen. Ya, Ibu Yani menggunakan fitur asesmen murid untuk mengukur tingkat pemahaman siswa dan merancang pembelajaran yang sesuai. Ya. Kemudian Bu Yani merancang pembelajaran, Ibu Yani memanfaatkan fitur CP atau ATP. Nah, dan perangkat ajar untuk membuat modul pembelajaran yang terstruktur dan menarik dan sesuai dengan kebutuhan Ibu Yani tersebut.
Nah, baru Ibu Yani setelah membuat itu perancangan pembelajaran, baru melaksanakan pembelajaran yang telah dirancang dari menggunakan fitur-fitur PMM tersebut. Ibu Yani menggunakan fitur bukti karya dan video pembelajaran untuk mendorong siswa belajar secara aktif dan kolaboratif. Kemudian Ibu Yani melakukan mengevaluasi pembelajaran. Nah, Ibu Yani di sini juga menggunakan PMM lagi. Ibu Yani menggunakan fitur asesmen murid untuk mengukur kemajuan belajar siswa dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Jadi hampir dalam setiap sintak ya, dalam setiap langkah-langkah pembelajaran dilakukan Ibu Yani ini menggunakan atau dibantu oleh PMM dengan fitur-fiturnya yang beragam tersebut. Luar biasa sekali apa yang ada di PMM ini, Bapak Ibu, jika kita terapkan dalam proses pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu, selain PMM juga ada rumah belajar. Ya. Nah, pemanfaatannya bagaimana dalam pembelajaran? Nah, portal rumah belajar merupakan platform pembelajaran online Kemdikbudristek yang menyediakan beragam sumber belajar digital berkualitas untuk siswa, guru, dan masyarakat umum. Ya. Fitur unggulan portal rumah belajar yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran adalah sumber belajar. Ya. Dalam sumber belajar ini menyediakan berbagai konten menarik dan mudah diakses seperti game edukasi, lab maya, video pembelajaran, audio, animasi, dan artikel. Kemudian juga ada fitur lainnya yang masih dalam pengembangan Bapak Ibu. Dan setiap saat fitur ini selalu dikembangkan dan diupdate sesuai dengan kebutuhan para warga belajar di seluruh Indonesia. Nah, contoh penerapannya bagaimana rumah belajar ini? Begini kasusnya Bapak Ibu. Nah, Pak Haris itu adalah guru SD kelas 4 di lingkungan perkotaan menghadapi tantangan mengajar materi bagian tubuh tumbuhan. Ya, bagian tubuh tumbuhan dengan keterbatasan lingkungan. Pak Haris menemukan solusi kreatif melalui portal rumah belajar. Portal rumah belajar mendukung Pak Haris dengan yang pertama itu melakukan sumber belajar digital yang beragam, ya, dokumen, artikel, infografis, gambar anatomi, video pembelajaran interaktif, lab maya, dan game edukasi. Kemudian dalam pembelajaran interaktif dan menyenangkan ada video animasi untuk menjelaskan materi, eksperimen virtual dengan lab maya, dan game edukasi sebagai evaluasi. Nah, dari penerapan-penerapan yang ada dalam sumber portal rumah belajar tersebut, hasilnya siswa lebih antusias dan tertarik pada materi pembelajaran dan pemahaman siswa terhadap materi meningkat melalui visualisasi dan praktik langsung. Pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan efektif dengan pendekatan yang interaktif dan variatif. Nah, ini contoh penerapan portal rumah belajar dalam pembelajaran, pengintegrasiannya dengan proses pembelajaran. Berikutnya Bapak Ibu, pemanfaatan sumber belajar lainnya. Nah, ada buku.kemdikbud.go.id. Nah, dalam website ini adalah perpustakaan digital dengan koleksi buku pendidikan lengkap. Ya. Manfaat platform ini adalah kemudahan akses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja, mengurangi ketergantungan pada buku cetak, ya. Kemudian pembelajaran lebih interaktif dengan fitur multimedia, ya. Kemudian juga tren media sosial sebagai sumber belajar. Ada murid-murid kita tentu akan lebih paham dengan TikTok Live, ya, dan Instagram Live. Nah, digunakan oleh pendidik, kita gunakan TikTok Live dan Instagram Live itu dan ahli untuk berbagi pengetahuan. Fitur live chat memungkinkan diskusi interaktif dan berpartisipatif. Ya, kemudian juga manfaat live streaming, sarana diskusi dan tanya jawab yang menarik, alternatif kelas tatap muka pada kondisi tertentu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menggunakan PMM, rumah belajar, buku.kemdikbud.go.id, tren media sosial yang sedang tren saat ini. Nah, contoh penerapannya bagaimana? Pertama, persiapan pembelajaran. Bu Nada menggunakan buku digital dari website buku.kemdikbud.go.id ya, sebagai sumber belajar tambahan. Ya, beliau memilih materi tentang musik tradisional daerah untuk kelas 4 SD. Nah, fokus pembelajaran pada alat musik angklung, gamelan, dan sasando. Nah, pelaksanaan pembelajaran. Hari pertama, Bu Nada menampilkan gambar alat musik dari buku digital melalui proyektor.
Beliau menjelaskan jenis-jenis alat musik tradisional dari berbagai daerah, contoh musik dari buku digital diputar untuk memperkaya pengalaman belajar. Hari kedua, Bu Nada mengadakan live streaming via Instagram dengan musisi tradisional dari Jawa Tengah. Ya. Kemudian musisi memperkenalkan angklung dan memainkan beberapa lagu tradisional. Kemudian sesi tanya jawab interaktif diadakan untuk meningkatkan partisipasi murid. Nah, sekarang kita akan mendalami Bapak Ibu tentang model-model pembelajaran. Ya, saya yakin Bapak Ibu sudah memahami beragam sekali model-model pembelajaran yang telah kita ketahui dalam dunia pendidikan dalam proses pembelajaran yang kita lakukan bersama murid-murid. Nah, di sini saya akan memperkenalkan ya sesuai dengan yang ada pada modul. Ada beberapa model. Yang pertama itu game based learning, ya. Kemudian problem based learning, kemudian discovery inquiry learning, dan station learning. Yang pertama itu project based learning. Ya. Project based learning ini merupakan model pembelajaran inovatif yang menerapkan berbagai strategi yang mengarah pada peningkatan keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif yang menitikberatkan pada aktivitas murid untuk menghasilkan produk hasil dari proyek yang dilakukan. Nah, bagaimana sintaknya, langkah-langkahnya dalam project based learning ini? Yang pertama yaitu start with essential question. Penentuan pertanyaan mendasar. Guru memfasilitasi murid. Kita fasilitasi murid-murid kita dengan memberikan pertanyaan pemantik yang mengarahkan murid untuk membuat proyek. Jadi guru itu tidak yang memberikan tugas proyek ya, yang banyak terjadi ya dalam project based learning ini, yang miss dalam penggunaannya. Guru itu hanya memfasilitasi murid ya dengan memberikan pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik ini mengarahkan murid untuk membuat proyek. Ya, biar murid sendiri yang terpikir bagaimana pembuatan proyeknya begitu. Kemudian yang kedua, desain proyek atau menyusun perencanaan proyek. Nah, setelah murid tadi terpikir ya untuk membuat proyek, langkah keduanya adalah mendesain, ya, menyusun perencanaan proyek. Nah, di sini guru memfasilitasi lagi. Guru memfasilitasi murid untuk merancang langkah-langkah kegiatan penyelesaian proyek beserta pengelolaannya. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu create schedule atau menyusun jadwal. Ya. Nah, guru memberikan pendampingan kepada murid melakukan penjadwalan semua kegiatan yang telah dirancangnya. Jadi setelah murid tersebut membuat jadwal, ya berdasarkan perencanaan proyeknya, nah, kita sebagai guru bertugas mendampingi. Yang tadi fasilitasi, sekarang mendampingi, ya mendampingi murid melakukan penjadwalan sesuai semua kegiatan yang telah dirancangnya. Kemudian yang keempat yaitu monitoring the status and progress of project. Jadi kita memantau siswa dan kemajuan proyeknya. Ya. Nah, di sini tugas kita memfasilitasi lagi dan memonitor murid dalam melaksanakan rancangan proyek yang telah dibuat. Ya. Kemudian yang kelima yaitu assess the outcome, ya, menilai hasil. Nah, guru memfasilitasi murid untuk menyusun laporan. Ya, setelah proyeknya berhasil, sudah dibuat begitu, membuat laporan, ya, kemudian mempresentasikan dan mempublikasikan hasil karyanya. Gitu. Kemudian yang keenam yaitu evaluasi the experience, ya, atau evaluasi pengalaman. Nah, guru dan murid pada akhir proses pembelajaran melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil tugas proyek. Jadi ini adalah sintak atau langkah-langkah pembelajaran jika kita menggunakan model pembelajaran project based learning. Kemudian sumber belajar digital, ya, project based learning, ya. Apa saja? Yaitu penentuan pertanyaan mendasar itu memberikan contoh kasus gambar atau video tentang permasalahan kehidupan sehari-hari yang bisa didapatkan dari media sosial atau media-media lainnya. Ya.
Kemudian penentuan pertanyaan mendasar itu memberikan contoh kasus atau gambar atau video tentang permasalahan kehidupan sehari-hari yang bisa didapatkan dari media sosial ya. Kemudian penilaian hasil itu menempatkan media sosial kembali sebagai sarana presentasi dan publikasi hasil karya murid. Nah, yang kedua yaitu game-based learning. Nah, dalam game-based learning atau pembelajaran berbasis permainan ini atau berbasis game, ini adalah merupakan model pembelajaran yang menggunakan aplikasi permainan atau game yang telah dirancang khusus untuk membantu dalam proses pembelajaran. Nah, bagaimana sintaknya? Sintaknya atau langkah-langkahnya adalah yang pertama, memilih permainan sesuai dengan topik. Jadi, guru memilih permainan yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan sesuai dengan rencana pembelajaran yang dirancang. Yang kedua, penjelasan konsep. Ya, guru menjelaskan penjelasan awal terkait permainan yang akan dimainkan, tujuan dan tantangan yang harus diselesaikan. Yang ketiga, rule-nya, aturannya. Ya, murid memahami dan menyepakati aturan yang disampaikan oleh guru, serta disediakan ruang untuk berkreasi dan mengekspresikan diri. Kemudian baru bermain game. Murid bermain game menggunakan platform yang sudah ditentukan sebelumnya, termasuk batasan waktu dan jadwal bermain. Ya. Kemudian yang kelima, merangkum pengetahuan. Dari murid merangkum pengetahuan, pengalaman, dan hal-hal yang didapatkan dari game yang telah dimainkan. Jadi game bukan hanya sekadar untuk bersenang-senang dalam hal ini, tapi game untuk proses pembelajaran. Jadi murid itu belajar dari game tersebut. Ya. Kemudian baru yang terakhir yaitu melakukan refleksi. Murid melakukan refleksi dari hasil rangkuman dan menghubungkannya dengan topik materi yang sedang dipelajari. Nah, sumber belajar digitalnya bagaimana? Pemetaan sumber belajar digital pada model ini terjadi pada tahapan memilih jenis permainan sesuai topik dan bermain game. Kemudian model pembelajaran berikutnya yaitu Discovery Inquiry Learning. Ya, Discovery Inquiry Learning ini merupakan proses belajar yang berpusat pada murid atau student center, di mana murid harus mengerahkan seluruh pengetahuan dan keterampilannya untuk menemukan solusi dalam masalah melalui proses penelitian. Bagaimana sintaknya Bapak Ibu? Yang pertama yaitu simulasi, memberikan rangsangan, stimulation ya. Stimulation, pemberian rangsangan. Ya, guru memulai kegiatan pembelajaran dengan aktivitas belajar yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Yang kedua yaitu problem statement atau identifikasi masalah. Nah, permasalahan yang dipilih dirumuskan dalam bentuk pertanyaan atau hipotesis. Yang ketiga yaitu data collection atau pengumpulan data. Guru memberi kesempatan kepada murid untuk mengumpulkan informasi yang relevan sebanyak-banyaknya untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis tersebut. Kemudian yang keempat, data processing atau pengolahan data. Nah, ini guru melakukan bimbingan pada saat murid melakukan pengolahan atau menafsirkan data yang telah didapatkan tadi. Kemudian yang kelima yaitu verification atau pembuktian. Ya, murid melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang telah ditetapkan tadi dengan temuan alternatif, konsep, teori, aturan atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya. Kemudian yang terakhir yaitu generalization atau menarik kesimpulan. Ya, murid membuat kesimpulan atau generalisasi berdasarkan hasil verifikasi dan masukan dari guru dan murid lainnya. Nah, sumber belajar digital dalam Discovery Inquiry Learning ini apa saja? Itu pada saat stimulation atau pemberian rangsangan. Nah, sumber belajar digital yang menempatkan dengan bahan stimulus. Kemudian pengumpulan data. Nah, informasi dikumpulkan secara kolaboratif melalui sumber belajar digital. Kemudian pada stimulasi misalnya sumber belajar digital dimanfaatkan dengan bahan-bahan stimulus ya. Nah, di sini pengumpulan data, informasi dikumpulkan secara kolaboratif melalui sumber belajar digital. Nah, yang terakhir itu problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah ya, merupakan pembelajaran yang menggunakan masalah kontekstual yang dihadapi oleh murid untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah,
serta mendapatkan konsep atau inti materi dari mata pelajaran. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama, orientasi siswa kepada masalah. Nah, guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang diperlukan, pengajuan masalah, memotivasi siswa, murid, terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah yang dipilihnya. Kemudian yang kedua yaitu mengorganisasikan siswa untuk belajar. Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Di sini guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapat penjelasan pemecahan masalah. Kemudian yang keempat itu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Ya, guru membantu siswa dalam merancang dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, video, model, dan membantu mereka untuk berbagai tugas dengan kelompoknya. Kemudian yang terakhir itu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini guru membantu siswa melakukan refleksi atau mengevaluasi terhadap penyelidikan mereka dalam proses-proses yang mereka gunakan. Nah, di sini sumber belajar digital orientasi siswa kepada masalah, ya. Kemudian membimbing penyelidikan individual maupun kelompok, kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah learning station. Ya, learning station ini merupakan model pembelajaran di mana sekelompok kecil murid bergerak melalui banyak pusat pembelajaran atau stasiun yang memungkinkan guru untuk membedakan pengajaran dengan memasukkan kebutuhan siswa, minat, dan gaya belajar. Nah, sintaknya adalah yang pertama, membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Ya, guru membentuk kelompok di mana jumlah kelompok biasanya sama dengan jumlah stasiun. Ya. Kemudian yang kedua, memilih jenis stasiun pembelajaran dan pergerakan siswa ke stasiun. Ya. Kemudian pemilihan jenis stasiun yang tepat akan memastikan bahwa setiap murid dapat mempunyai kesempatan terbaik untuk mengerjakan tugas mereka. Yang ketiga yaitu ringkasan kegiatan. Guru mengajak refleksi murid serta menyimpulkan pengetahuan guru baru yang perlu diketahui murid atau merangkum hasil kegiatan atau mengembangkan keterampilan baru kepada muridnya. Dan yang terakhir yaitu evaluasi atau penilaian, di mana guru melakukan penilaian dengan menggunakan lembar observasi guru terhadap siswanya selama periode stasiun atau lembar kerja sebagai hasil penilaian. Nah, dalam memilih jenis stasiun pembelajaran dan pergerakan siswa ke stasiun merupakan langkah pada model pembelajaran ini yang sangat memungkinkan pemanfaatan sumber belajar digital di dalamnya. Jadi, Bapak Ibu dapat menyediakan berbagai aktivitas dengan sumber belajar digital yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid pada stasiun-stasiun yang Bapak Ibu buat tersebut. Nah, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah pernah ya menerapkan dari beberapa model pembelajaran ini atau model-model pembelajaran lainnya. Di sini juga saya sedikit memperkenalkan ya model pembelajaran yang pernah saya kembangkan sendiri begitu. Jadi Bapak Ibu juga bisa mengembangkan model-model pembelajaran ini sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu begitu. Nah, di sini sedikit saya pernah mengembangkan model pembelajaran yang saya sebut dengan scientific flock and workshop. Di sini saya menyingkatnya menjadi model pembelajaran slow begitu. Nah, dalam sintaknya seperti ini ya. Observe, ya, yang kedua ask, kemudian collecting information, ya, kemudian associate atau menghubungkan, kemudian write atau menulis, ya, kemudian communicate dan critiquing dan improve gitu. Nah, dalam model pembelajaran slow ini, ya, itu juga terintegrasi dengan TIK. Nah, penerapan model pembelajaran dengan memanfaatkan sumber belajar yang digital yang tepat dapat menciptakan inovasi-inovasi pembelajaran serta menghadirkan pembelajaran yang lebih interaktif, kreatif, berkualitas, dan mampu mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Mungkin di situ saja presentasi atau penyampaian saya. Terakhir ya, saya menyampaikan, Bapak Ibu, kita senantiasa mendidik murid-murid kita sesuai dengan kodrat zaman, di mana saat ini abad 21,
dan kecanggihan ilmu pengetahuan teknologi sangat kencang sekali, dan kita dapat mengintegrasikan pembelajaran berbasis TIK itu di kelas bersama murid-murid kita. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf, itu bukan kesengajaan, tapi itu adalah kekhilafan saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dan bahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Demikian Bu Linda, saya terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Oke, Pak Leo, wah keren. Terima kasih Pak Leo ya atas pemaparannya. Pastinya ini akan sangat membantu peserta untuk lebih memahami materi-materi pada modul 5, apalagi dijelaskan dengan sangat baik oleh Pak Leo. Nah, jika pun ada hal yang ingin ditanyakan lagi terkait dengan modul yang telah dipaparkan oleh Pak Leo, silakan Bapak Ibu peserta pembatik level 2 untuk memanfaatkan Google Chat dalam berdiskusi atau menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya kalau masih ada yang penasaran nih terkait dengan modul yang telah dipaparkan oleh Pak Leo. Nah, Bapak Ibu peserta pembatik level 2, saya juga kembali mengingatkan untuk Bapak Ibu mengisi daftar hadir yang telah kami kirimkan di Google Chat. Oke, selanjutnya kita akan mulai pemaparan untuk modul 6, yaitu modul pengelolaan kelas yang terintegrasi TIK dalam pembelajaran. Nah, untuk modul 6 ini nggak kalah kerennya, kita akan diberikan pencerahan, peserta pembatik level 2 ini akan diberikan pemaparan langsung oleh Bapak Duta Teknologi yang keren. Dari ada Bapak Nurjaman, Duta Teknologi Kepulauan Riau tahun 2020. Apakah Bapak Nurjaman sudah ada di room? Halo? Halo, Bu Linda. Oke, siap. Berarti sudah siap ya, Pak? Silakan, Pak. Insyaallah. Oke, mantap. Silakan, Pak. Terima kasih Bu Linda telah mengantarkan pada sesi ini. Oke, Bapak Ibu hebat, Bapak Ibu guru yang hebat, pembatik, peserta pembatik level 2, alhamdulillah sudah ada di level ini. Bapak Ibu selamat, Bapak Ibu semua. Sebelum saya mulai dengan modul yang 6 ya, modul terakhir di level ini, saya akan membacakan pantun Bapak Ibu. Pergi bertamasya ke Pulau Bintan, jangan lupa ke Gurun Pasir. Perkenalkan saya Nurjaman dari SMA Negeri 1 Bintan Pesisir. Oke Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu tetap semangat ya Bapak Ibu ya dalam menjalani di level ini, karena semakin Bapak Ibu menaik level semakin seru Bapak Ibu ya untuk membatik level-level berikutnya. Oke Bapak Ibu, untuk modul ini Bapak Ibu izinkan saya share screen ya. Saya coba. Izin Bu Lina, apakah sudah tampil di layar? Sudah Pak, mantap. Terima kasih. Mantap. Oke Bapak Ibu, ya di sini kita akan di modul 6 ini tema atau topik yang akan kita bahas yaitu mengenai pengelolaan kelas terintegrasi TIK dalam pembelajaran Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu semua, di modul ini Bapak Ibu ya, perkembangan teknologi digital gitu ya telah mengubah pembelajaran dengan menggabungkan model daring dan tatap muka. Bapak Ibu menciptakan pengalaman holistik. Pendidik harus memahami teknologi dan menyusun strategi yang mengintegrasikan kedua model ini. Nah Bapak Ibu, meski pembelajaran dan daring bermanfaat, tatap muka Bapak Ibu tetap penting untuk hubungan personal Bapak Ibu ya, dan diskusi yang lebih mendalam. Oleh karena itu keseimbangan antara keduanya sangat diperlukan Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, penggunaan TIK seperti aplikasi presentasi, video konferensi, LMS adalah kunci dalam pembelajaran campuran. Peserta pembatik yang hebat Bapak Ibu sekalian ya, di modul ini mari kita belajar bersama dan semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu ya untuk menerapkannya, mengimplementasikannya di kelas Bapak Ibu semua.
Bapak Ibu, di kegiatan belajar pertama ya, ini bahasannya adalah mengenai lingkungan belajar dalam pembelajaran, di mana Bapak Ibu tujuannya adalah setelah mempelajari dan melakukan aktivitas Bapak Ibu ya pada materi ini di bagian ini lingkungan belajar, Bapak Ibu diharapkan mampu memahami lingkungan belajar. Yang kedua adalah memahami LMS untuk pembelajaran. Indikatornya adalah Bapak Ibu menjelaskan pengertian lingkungan belajar, menjelaskan lingkungan belajar secara luring dan daring, menjelaskan pengertian blended learning, menjelaskan pengertian hybrid learning, menjelaskan pengertian learning management system atau LMS Bapak Ibu ya, dan menerapkan contoh LMS dalam pembelajaran. Bapak Ibu semua, lingkungan belajar berperan penting dalam proses pendidikan, di mana dengan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif akan membantu peserta didik dalam belajar, mengubah perilaku, mencapai prestasi yang baik, serta meningkatkan kualitas pendidikan. Bapak Ibu, belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku pada individu melalui interaksi dengan lingkungannya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Dwi Siswoyo, lingkungan pendidikan pada hakikatnya merupakan sesuatu yang ada di luar individu. Menurut Slameto, lingkungan belajar peserta didik yang berpengaruh terhadap prestasi belajar terdiri atas lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sedangkan menurut Profesor Umar Hamali, lingkungan belajar adalah sesuatu yang ada di alam sekitar yang memiliki makna atau pengaruh tertentu kepada individu. Jadi Bapak Ibu, lingkungan belajar ini sangat penting ya kita ciptakan pada murid kita untuk membantu memfasilitasi agar murid bisa menunjukkan performa terbaiknya. Begitu ya. Oleh karena itu, penting sekali menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif. Bapak Ibu, lingkungan belajar luring tidak memerlukan jaringan internet dan berlangsung melalui tatap muka. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa dilihat di sini bagaimana perbedaannya antara kelebihan lingkungan belajar luring dan kekurangannya apa. Yang pertama, kontrol kelas secara langsung kalau luring ya. Tapi kekurangannya biayanya tinggi untuk fasilitas. Ya. Kelebihan di luring umpan balik secara langsung. Jadi TikTok-nya jalan gitu ya. TikTok-nya gitu ya, dan responnya akan cepat ya. Nah, kalau di kekurangannya adalah keterbatasan akses sumber belajar. Berarti kan kalau luring kan di tempat-tempat tertentu tanpa jaringan internet itu pasti harus ada media tercetak begitu ya. Jadi ada keterbatasan akses. Sedangkan Bapak Ibu, positifnya di pembelajaran luring adalah keterlibatan dalam konteks sosial yang kaya ya. Yang kekurangannya adalah keterbatasan dalam fleksibilitas waktu dan tempat. Jadi secara sosial, dalam arti kita bisa berinteraksi secara sosial begitu ya. Cuman memang tadi ada keterbatasan dari segi waktu dan tempat. Terus kemudian Bapak Ibu, untuk kelebihan yang luring adalah terbuka akan praktik langsung. Sedangkan kekurangannya adalah interaksi terbatas dalam lingkungan atau lingkup kelas. Jadi memang ya dibatasi oleh ruang ya kalau luring tadi. Terus Bapak Ibu, bagaimana dengan lingkungan belajar daring? Lingkungan belajar dalam pembelajaran daring merupakan lingkungan belajar yang mendukung kegiatan pembelajaran, ya Bapak Ibu, tatap muka dengan memanfaatkan konektivitas, begitu ya, atau jaringan internet, gitu. Dan platform teknologi yang mendukung. Nah di sini ada kekurangan dan kelebihannya juga, Bapak Ibu ya. Seperti yang contohnya yang pertama kelebihannya adalah alternatif tanpa membutuhkan kehadiran fisik, mendorong kemandirian dan interaksi jarak jauh, sumber belajar berlimpah dan TIK yang intensif. Lalu kelebihannya adalah penilaian dan evaluasi dapat lebih efisien secara digital, begitu ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau kekurangannya terhambat apabila ada kendala internet, jaringan, Bapak Ibu ya. Kurangnya bimbingan langsung dari guru, begitu. Terus kemudian sulit memantau perkembangan karakter dan perilaku, begitu ya, seperti itu contohnya. Dan yang terakhir adalah kendala fasilitas kalau kekurangan yang daring. Nah Bapak Ibu, blended learning atau pembelajaran campuran merupakan metode inovatif yang menggabungkan pembelajaran tatap muka di kelas dengan pembelajaran daring. Metode ini bertujuan meningkatkan pembelajaran mandiri ya secara aktif oleh peserta didik dan mengurangi waktu belajar secara tatap muka di kelas. Model ini menggabungkan 3 komponen sekaligus Bapak ya, daring, tatap muka, dan mandiri.
Sedangkan hybrid learning, Bapak Ibu, menggunakan pendekatan model pendidikan yang menggabungkan pembelajaran daring dengan pengajaran di ruang kelas nyata seperti waktu sekolah tatap muka pada umumnya. Pada pembelajaran hybrid, guru menyampaikan materi secara bersamaan dalam 2 format sekaligus, secara daring dan luring. Ini berarti beberapa peserta didik hadir secara fisik di sekolah atau kelas, sementara yang lain dapat mengikuti pelajaran dari jarak jauh. Ya. Kunci utamanya adalah live eventnya langsung. Self-paced learning mengkomunikasikan dengan pembelajaran mandiri, peserta didik dapat menentukan kecepatan belajarnya. Ada kolaborasi pendidik dan peserta didik, asesmen atau pendidik meracik kombinasi jenis asesmen daring dan luring yang fleksibel dan dapat diakses secara luasa. Lalu kemudian ada performance support material, pendidik dan sekolah memastikan sumber daya belajar sesuai dengan standar dan mudah diakses. Itu kunci utama di hybrid. Lalu kemudian Bapak Ibu, salah satu alat teknologi yang mendukung pembelajaran adalah sistem manajemen pembelajaran atau Learning Management System. LMS merupakan sebuah platform pembelajaran yang berbasis teknologi, memungkinkan pembelajaran daring yang fleksibel dan mudah diakses oleh peserta didik. Fitur-fitur LMS, Bapak Ibu, di sini user friendly, pendaftarannya daring, kelasnya daring, kuis tugas dan ujian juga daring, ruang diskusi dan laporan secara daring. Keunggulannya dan kelemahannya, Bapak Ibu, banyak sekali. Di sini Bapak Ibu bisa lihat, ya Bapak Ibu, peserta pembatik 2024 level 2, LMS telah menjadi solusi teknologi yang inovatif dan sangat bermanfaat untuk mendukung pembelajaran blended dan hybrid. Salah satu keunggulan utamanya adalah kemampuannya dalam menyediakan platform pembelajaran yang terpadu, memungkinkan akses yang mudah terhadap berbagai sumber belajar yang ada. Jadi kelebihannya alternatif pembelajaran dapat diinovasikan dengan metode lain, memudahkan dalam pengolahan kelas, begitu ya Bapak Ibu, mudah dalam pengumpulan tugas, analisis data, begitu ya. Jadi dalam satu waktu Bapak Ibu dapat mengumpulkan banyak data, begitu ya. Waktu pembelajaran pun jadi efisien, media pembelajaran pun lebih kaya, Bapak Ibu, dan tidak membosankan. Hanya kekurangannya adalah memerlukan kuota data, Bapak Ibu ya, konektivitas jaringan, membutuhkan perangkat, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, di saya sekolah pulau tidak ada jaringan, Bapak Ibu. Jadi memang di tempat-tempat tertentu ada hotspotnya. Jadi Bapak Ibu di situ ya siswa harus mengakses jaringan di tempat-tempat tertentu tadi, begitu ya. Terus kemudian kurang dapat menerapkan interaksi langsung dalam kelas. Lebih sulit memantau perilaku, tadi ya sama di daring. Lalu penggunaan LMS perlu keahlian khusus yang perlu dia latih ya. Bapak Ibu kan siswa kita ada perangkat, dan memang perlu keahlian khusus untuk perangkat itu, dan perangkatnya pun memang apakah bisa mendukung atau tidak itu menjadi salah satu perangkat, begitu ya. Terus Bapak Ibu, contoh aplikasi LMS dapat digunakan sebagai learning management system ini, gitu ya. Perangkat lunak yang digunakan untuk administrasi, dokumentasi, pelaporan kegiatan belajar mengajar secara daring, termasuk e-learning dan materi pelatihan. LMS memungkinkan pembuatan pengolahan materi pembelajaran berbasis web serta pengolahan kegiatan pembelajaran dan hasilnya. LMS sering dijuluki sebagai platform e-learning atau sistem manajemen konten pembelajaran, gitu ya. Beberapa contohnya adalah seperti Moodle, psikologi, gitu ya. Terus Canvas, ada juga masih banyak Google Classroom, Microsoft Teams dan seterusnya, Bapak Ibu ya. Google Classroom contohnya, akses akun belajar ID, Bapak Ibu memberikan akses mudah layanan pembelajaran berbasis elektronik termasuk Google Classroom sebagai LMS, Bapak Ibu ya. Classroom menjadi salah satu solusi terbaik untuk pengolahan kelas secara daring. Karena kegunaannya yang mudah dipahami, dapat membantu interaksi antara pendidik dan peserta didik. Jadi untuk mendukung pemahaman, apalagi kita sudah ada akun pembelajaran, Bapak Ibu, akun belajar ID. Jadi Bapak Ibu silakan manfaatkannya untuk menggunakan Classroom, LMS jika memang diperlukan. Itu ya. Peserta pembatik 2024 disarankan untuk menonton video webinar yang telah kami sediakan. Jadi Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa menonton webinar yang telah disediakan oleh BLPT dan seterusnya. Bapak Ibu, terus kemudian Bapak Ibu Google Classroom, kecanggihan pemanfaatan Google Classroom di sini, Bapak Ibu banyak sekali pelatihan-pelatihan, berbagi begitu ya, mengenai Google Classroom, bagaimana pemanfaatannya. Ini salah satu contohnya adalah bagaimana Classroom dan Google Lens di jenjang SMP begitu ya, seperti itu. Terus kemudian Bapak Ibu ada juga Microsoft Teams, adalah aplikasi kolaborasi yang mendukung lingkungan kerja hybrid, membantu pendidik mengatur kelas dengan efisien begitu. Fitur seperti konferensi video, obrolan, berbagi file memungkinkan interaksi langsung antara pendidik dan peserta didik. Pendidik bisa mengirimkan materi tugas dan pemberitahuan serta memberikan umpan balik secara instan, gitu ya. Integrasi TK di Microsoft Teams memungkinkan kurikulum yang lebih fleksibel dan interaktif.
Fitur tambahannya seperti OneNote dan Form membantu membuat materi pembelajaran yang menarik sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, di sini ada Bapak Ibu ya, contoh tutorial cara membuat kelas mata pelajaran di Microsoft Teams contohnya. Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah Moodle. Nah, Moodle ini singkatan dari Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. Adalah sebuah perangkat lunak e-learning yang berbasis situs web, Bapak Ibu ya. Moodle merupakan sebuah platform open source yang dirancang khusus untuk pengolahan kelas yang terintegrasi dengan TIK, gitu Bapak Ibu ya. Dalam hal pengolahan kelas, Moodle menyediakan fitur-fitur seperti pengaturan tugas, penjadwalan, sistem penilaian yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Moodle itu selain digunakan secara reading juga dapat digunakan secara luring. Contoh penggunaannya ya sekarang yang digunakan adalah pada awan penggerak. Jadi memakai sistem Moodle Bapak Ibu ya. Ini ada tutorialnya juga cara sederhana menggunakan e-learning dengan Moodle. Yang selanjutnya adalah Canvas Bapak Ibu ya. Canvas sebuah LMS yang terkenal dan inovatif digunakan di bidang pendidikan dengan reputasi dan muka yang mudah dipahami dan beragam fitur yang canggih. Bapak Ibu ya. Canvas memfasilitasi pendidik dalam membuat dan mengatur kursus online dengan simpel, termasuk mengunggah materi, menetapkan tugas, dan mengelola interaksi pendidik dan peserta didik. Nah, itu Bapak Ibu di kegiatan belajar pertama mengenai lingkungan belajar. Selanjutnya di kegiatan kedua, ya pengolahan kelas untuk terintegrasi TIK untuk pembelajaran kolaboratif berpusat pada peserta didik. Lingkungan belajar dalam hal ini tujuannya adalah menjelaskan pengolahan kelas terintegrasi TIK untuk pembelajaran kolaboratif berpusat pada peserta didik. Ya, jadi Bapak Ibu, yang kedua adalah diharapkan mampu memahami refleksi dan praktik baik dalam pengolahan kelas terintegrasi TIK untuk pembelajaran kolaboratif berpusat pada peserta didik. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu setelah mempelajari ini, Bapak Ibu menjelaskan penerapan pengolahan kelas terintegrasi TIK untuk pembelajaran kolaboratif berpusat pada peserta didik dan menyusun refleksi dan praktik baik dalam pengolahan kelas terintegrasi TIK. Pengolahan kelas, jadi Bapak Ibu di sini bayangkan situasi Bu Gendis pada komik di samping Bapak Ibu ya. Ya, bagaimana pendapat Bapak Ibu ya? Coba disimak Bapak Ibu, dilihat dulu Bapak Ibu ya. Nah di sini selamat anak-anak, selamat pagi Bu, gitu ya. Ya seperti itu ya Bapak Ibu. Hari ini ya kita akan belajar tentang gerhana bulan ya. Coba Bapak Ibu. Nah, oke boleh dilihat Bapak Ibu. Oh, kalau misalkan Bapak Ibu, oh buram lah, nanti Bapak Ibu di perangkat Bapak Ibu bisa ditingkatkan kualitasnya agar di 720p minimal Bapak Ibu ya, agar gambarnya semakin jelas Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, bagaimana pendapat Bapak Ibu nih mengenai pembelajaran yang dilakukan Bu Gendis? Ya. Bagaimana menurut Bapak Ibu solusi untuk permasalahan Bu Gendis ini? Lalu pernahkah Bapak Ibu mengalami situasi yang ada seperti yang ada di sini? Nah, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu, kerucut pengalaman belajar oleh Edgar. Dan di sini Edgar Dale ya menggambarkan beberapa banyak informasi dapat diserap dan diingat ya Bapak Ibu. Ini sudah sering Bapak Ibu mungkin ketika dulu waktu kuliah gitu ya di S1 atau di PPG dibayangkan ya, jadi ada kerucut count of learning gitu ya. Di mana kerucut ini Bapak Ibu semakin ke bawah itu semakin bagus begitu ya, dari ceramah, membaca begitu ya, audiovisual, demonstrasi, diskusi kelompok, berlatih dengan praktik dan presentasi mengajari yang lain. Ya. Jadi ini Bapak Ibu, jadi semakin ke bawah adalah semakin bagus. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan kerucut ini seperti itu Bapak Ibu ya, adalah sebagai dasar dalam Bapak Ibu menentukan metode. Lalu kemudian apakah saya mau berlatih dengan praktik atau presentasi aja? Ya. Bapak Ibu bisa menggabungkan ya, tidak harus di sini semua, karena ketika Bapak Ibu sampai ke sini, tetap Bapak Ibu siswa kita menjalani proses dari awal tadi, gitu ya, seperti itu. Terus Bapak Ibu, pengolahan kelas adalah segala usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang efektif dan menyenangkan serta dapat memotivasi peserta didik untuk belajar dengan baik sesuai dengan kemampuannya. Pengolahan kelas merupakan upaya guru untuk mempersiapkan pembelajaran mulai dari perencanaan, bahan ajar, sarana prasarana, melakukan pembelajaran yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. Generasi peserta didik saat ini menggunakan teknologi dalam keseharian mereka, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu di sini Bapak Ibu otomatis karena siswa kita tadi kalau disampaikan bahwa kita di generasi Z, sekarang justru siswa-siswa di sekolah dasar itu kan sudah ada di generasi alpha Bapak Ibu ya.
Nah, Bapak Ibu, pengelolaan kelas terintegrasi TIK ini menjadi salah satu pilihan yang dapat dilakukan untuk memberikan pengalaman belajar yang langsung pada siswa. Pengintegrasian TIK dalam pembelajaran bertujuan untuk mengembangkan keterampilan TIK, membangun kecakapan berpikir kritis, melatih kerjasama dan kolaborasi. Integrasi TIK dalam pembelajaran membutuhkan kreativitas, Bapak Ibu, sebagai pendidik ya. Bukan seberapa canggih teknologinya di kelas, namun fokusnya adalah bagaimana seberapa aktif peserta didik Bapak Ibu terlibat dalam pembelajaran. Teknologi digunakan sebagai jembatan Bapak Ibu yang bisa menghubungkan perbedaan generasi antara pendidik dan peserta didik. Oke Bapak Ibu, dengan memberikan hal yang peserta didik sukai, maka akan tercipta suasana lingkungan belajar yang senang, nyaman, dan aman. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, beberapa metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran terintegrasi TIK, di sini ada Bapak Ibu ya, ada solution based learning, case problem based learning, simulation based learning, dan collaborative based learning. Pengelolaan kelas dalam implementasi kurikulum Merdeka menurut standar proses. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya, perencanaan, merumuskan capaian, gitu ya, pelaksanaan pembelajaran yang interaktif, inspirasi, dan seterusnya, dan penilaian proses, asesmen perencanaan, asesmen pelaksanaan pembelajaran. Penggunaan sumber daya TIK dalam pembelajaran memerlukan perencanaan yang matang, Bapak Ibu ya. Jadi rencanakan pengelolaan kelas, integrasi TIK sehingga menciptakan suasana pembelajaran yang interaktif tadi, gitu Bapak Ibu. Jadi memang dalam pengelolaan kelas dalam implementasi kurikulum Merdeka menurut standar prosesnya memang harus dipersiapkan secara matang dari mulai perencanaannya, pelaksanaannya sampai penilaiannya sekaligus Bapak Ibu ya. Tips yang Bapak Ibu bisa terapkan, pendidik perlu mengembangkan kompetensinya terutama dalam pengelolaan kelas dan TIK. Pendidik perlu fleksibel dan siap mengadaptasi perubahan teknologi yang terjadi karena teknologi perubahannya cepat Bapak Ibu ya. Cobalah Bapak Ibu melibatkan peserta didik dalam pemilihan dan penggunaan TIK. Umpan balik, refleksi, evaluasi perlu dilakukan di setiap proses pembelajaran. Kolaborasi dengan rekan guru dan pihak terkait dan dapat membantu Anda untuk mengatasi permasalahan penggunaan alat TIK, saling berbagi dengan rekan guru dalam komunitas belajar. Nah, ini penting Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu menyesuaikan teknologi yang sedang berkembang, terus kemudian meminta umpan balik, refleksi, dan evaluasi dalam setiap proses, dan terutama berbagi dan berkolaborasi dengan guru Bapak Ibu ya. Dan saling berbagi dengan di komunitas belajarnya masing-masing. Langkah-langkah pengelolaan kelas terintegrasi TIK untuk pembelajaran kolaboratif adalah identifikasi situasi awal lingkungan belajar, tingkatkan kompetensi profesional, pemilihan platform yang pembelajaran yang sesuai, gunakan pendekatan pembelajaran yang berbasis proyek atau model pembelajaran lain yang memfokuskan pada kolaborasi siswa. Minta umpan balik pada siswa atas pembelajaran yang dilakukan dan berikan motivasi Bapak Ibu ya, dan apresiasi atas kemajuan siswa dalam pembelajaran. Nah, berikut adalah salah satu contoh Bapak Ibu ya, inspirasi dari seorang pendidik di daerah Blank Spot. Nah, ini yang tadi disampaikan juga sebelumnya, ada Smart Laga, strategi membangun pembelajaran tanpa internet di lembah Talaga Puncak. Refleksi pembelajaran digunakan untuk meninjau secara rinci proses pembelajaran Bapak Ibu ya. Jadi menurut Huntington, sikap reflektif memiliki 3 komponen utama: open-mindedness, keterbukaan, responsibility, tanggung jawab, dan yang ketiga adalah wholeheartedness atau kesungguhan dalam bertindak dan melaksanakan tugas. Akses ide pelaksanaan refleksi melalui PMM, Bapak Ibu bisa mengaksesnya ya melalui PMM. Di situ ada ide praktik, silakan Bapak Ibu jelajahi lebih dalam agar Bapak Ibu mendapatkan banyak sekali inspirasi untuk menerapkan implementasi TIK dalam pembelajaran ini. Praktik baik merupakan pendekatan yang paling efisien dan efektif dalam menyelesaikan suatu tugas. Pendekatan ini didasarkan pada prosedur yang telah terbukti berhasil dan dapat diulang. Praktik baik juga terbukti memberikan hasil terbaik bagi banyak orang dalam jangka waktu yang signifikan. Pernahkah Bapak Ibu ada di situasi seperti ini? Konten yang tidak relevan, kontennya terlalu panjang gitu ya. Di YouTube memang banyak, tapi sumber belajar namun terkadang ya tidak relevan. Aja sih yang menginspirasi, tapi harus menghabiskan banyak waktu ya untuk menemukan yang saya cari. Nah, jadi Bapak Ibu carilah ide praktik baik di menu bukti karya PMM Bapak Ibu ya. Di situ banyak sekali, Bapak Ibu tinggal scroll ke bawah, dicari sesuai dengan yang Bapak Ibu butuhkan. Praktik baik dengan metode STAR Bapak Ibu ya, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak. Nah, di sini Bapak Ibu ada referensi jurnal praktik baik menggunakan metode STAR. Nah, di ikut salah satu video praktik baik menggunakan metode STAR tersebut. Bapak Ibu ya. Praktik baik gamifikasi pembelajaran dengan permainan kata. Baik Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu. Di sini ada tim penyusun modul, ada Pak Ardi, Pak Bu Valentina, dan Bu Tuti.
Demikian Bu Linda dari paparan dari saya, semoga bermanfaat Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu lebih berdaya lagi untuk mengimplementasikan pembelajaran berbasis TIK ini. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Pak Nurjaman. Sepertinya peserta pembatik level 2 ini semakin tercerahkan dan memahami materi-materi pada modul 6. Semoga juga bisa diimplementasikan dengan baik di kelas masing-masing atau di instansi masing-masing. Kemudian jika ada juga yang masih mau ditanyakan, masih ada yang penasaran dengan modul 6, ada ya atau ada hal yang mau dipertanyakan, boleh, sangat-sangat boleh untuk memanfaatkan Google Chat untuk memberikan pertanyaan kepada para narasumber. Nanti dibantu oleh kakak-kakak tutor, Bapak Ibu tutor ya untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Oke, selanjutnya, karena kita sudah mendengarkan pemaparan 3 modul, mulai dari modul 4, modul 5, dan modul 6, sekarang kita akan dengarkan penguatan dan motivasi oleh tutor PTP, pengembang teknologi pembelajaran, yang kami persilahkan untuk yang pertama yang memberikan penguatan, Ibu Andi Maitenri Matutu dari pengembang teknologi pembelajaran Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Halo Ibu Tenri. Halo, selamat siang Ibu Linda. Oke, silahkan Bu memberikan penguatan kepada peserta pembatik level 2. Ya, baik. Terima kasih Bu Linda. Ya, selamat siang Bapak Ibu semua. Semoga masih semangat ya dalam mempelajari modul-modul yang telah dibagikan ya. Ya, harus semangat ya Bapak Ibu ya. Ya, perkenalkan saya Tendri dari PTP Kemendikbudristek yang akan menjadi tutor Bapak Ibu dalam kelas 3 ini. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penguatan singkat dari modul 4 yang tadi sudah dikupas tuntas oleh narasumber sebelumnya, yaitu tentang optimalisasi pemanfaatan TIK dalam pembelajaran abad 21. Secara singkat saja ya Bapak Ibu ya. Yang pertama itu adalah perangkat TIPEK dalam pembelajaran digital. Yang kedua adalah implementasi pembelajaran digital, dan yang ketiga adalah observasi contoh pembelajaran digital. Pada kegiatan belajar yang pertama, Bapak Ibu ini akan mempelajari tentang konsep pembelajaran digital. Pembelajaran digital merupakan proses transformasi pendidikan yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pembelajaran digital memerlukan infrastruktur dan perangkat keras yang mumpuni, regulasi, kebijakan, perencanaan pembelajaran, model, metode, evaluasi, dan lingkungan yang mendukung. Selain itu, Bapak juga akan mempelajari tentang konsep TIPEK ya, tadi sudah dijelaskan juga. Apa sih itu TIPEK? TIPEK itu adalah Technological Pedagogical Content Knowledge, adalah kerangka kerja yang menggabungkan pengetahuan tentang materi atau konten, cara mengajar atau pedagogi, dan teknologi untuk menciptakan pendekatan pembelajaran yang holistik. TIPEK dapat membantu guru dalam mengintegrasikan teknologi secara efektif dalam pembelajaran sehingga menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik, interaktif, dan relevan dengan kebutuhan siswa. TIPEK ini menawarkan kerangka kerja yang komprehensif bagi guru untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran digital yang lebih efektif. Dengan menguasai konsep TIPEK, guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna bagi siswa dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara keseluruhan. Selanjutnya pada kegiatan belajar yang kedua, Bapak Ibu akan mempelajari tentang implementasi pembelajaran digital. Materi ini membahas tentang penerapan pembelajaran digital dalam konteks kurikulum merdeka. Implementasi pembelajaran digital tersebut memiliki 3 tahapan, yaitu persiapan yang terdiri dari analisis kebutuhan, perencanaan, dan pemilihan alat. Yang kedua adalah pelaksanaan, terdiri atas pengelolaan kelas, pembelajaran aktif, dan pemantauan. Yang terakhir adalah evaluasi, yang terdiri atas evaluasi formatif dan penilaian sumatif.
Bapak dan Ibu, pembelajaran digital harus selaras dengan prinsip-prinsip kurikulum merdeka, yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa, relevan, dan bermakna. Konsep TPEK sangat penting dalam merancang pembelajaran digital yang efektif dengan penggunaan berbagai alat dan platform digital seperti LMS, Google Classroom, video conference, dan lain-lain. Pembelajaran digital merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang efektif dalam era modern. Dengan menerapkan prinsip-prinsip TPEK dan memanfaatkan teknologi yang ada, guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna bagi siswa. Kemudian selanjutnya kegiatan belajar 3 yaitu observasi contoh pembelajaran digital. Untuk kegiatan belajar ini, Bapak Ibu silakan mencermati contoh-contoh video pembelajaran digital implementasi kurikulum merdeka yang dapat Bapak Ibu akses dari kanal YouTube maupun akun Merdeka Mengajar Bapak Ibu peserta. Baik, demikianlah penguatan materi dari modul 4 dari saya. Akhir kata, dalam era digital yang serba cepat ini, kemampuan beradaptasi dengan teknologi adalah kunci. Mari kita terus belajar dan berkembang agar kita dapat memberikan yang terbaik bagi generasi penerus bangsa. Baik, terima kasih. Itu dari saya, Ibu Linda. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bu Tenri atas penguatan dan motivasinya kepada para peserta pembatik level 2. Selanjutnya kami mohon kesediaannya untuk memberikan juga penguatan dan motivasi Bapak Wendy Nurhayat dari Pengembang Teknologi Pembelajaran Kementerian Keuangan. Halo Pak Wendy. Halo Bu Linda. Siap, Terima kasih Bu Linda. Ya, berikan penguatan kepada peserta dulu dong, Pak Wendy. Baik, Bu Linda, terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman tutor dan juga Duta Teknologi tadi ya, luar biasa telah menyampaikan materi 5 yang sangat detail sekali tadi ya dari Pak Leonarda Sijabat gitu ya. Kalau beberapa Duta Teknologi menyampaikan pantun, izinkan saya juga menyampaikan pantun ya. Yang saya nggak tahu nih pantunnya ini nyambung apa enggak gitu ya, karena anak saya suka makan kue ape, jadi saya mau mengambil pantun dari kue ape. Makan kue ape nggak boleh pakai nasi. Nah, izinkan kami PTP memberikan motivasi gitu ya, kurang lebih ya. Baik, jadi Bapak dan Ibu yang berbahagia, para peserta pembatik 2024 level 2 ini, saya tidak akan membicarakan ataupun membahas terkait dengan modul karena tadi sudah sangat detail dan jelas sekali gitu apa yang sudah disampaikan oleh Pak Leonarda Sijabat gitu. Saya menguatkan saja gitu. Apa yang disampaikan Pak Leonarda Sijabat, saya sangat sepakat gitu. Bahwasanya beliau tadi menyampaikan kita harus mendidik anak didik kita sesuai kodratnya gitu ya. Itu seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Saya sepakat sekali gitu karena memang di masa sekarang sudah sangat berbeda gitu. Bagaimana sebuah pendidikan, bagaimana sebuah pembelajaran, proses belajar, cara belajar yang begitu berkembang gitu saat ini. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita kenal kalau zaman dulu seorang guru itu harus memberikan kalau misalkan kita sekolah dulu gitu, kita belajar itu lewat media cetak gitu ya, ataupun buku gitu. Namun saat ini sangat berkembang gitu. Sumber belajar itu tidak hanya melalui buku saja gitu, tetapi sangat luas sekali, bahkan dengan di tangan kita digenggam gitu ya. Itu sumber belajar dengan mudah diperoleh gitu ya. Di media sosial sangat berkembang gitu. Sangat banyak sekali gitu konten-konten belajar gitu ya. Video TikTok yang cuma 2 menit misalnya gitu kan. Kalau misalkan saya ingat banget gitu Bapak dan Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu ikut atau follow gitu ya, ada salah satu konten kreator bahasa Indonesia gitu ya, ada Uda Ivan gitu ya, yang selalu live di Instagram ataupun TikTok gitu ya, bagaimana mengajarkan sebuah cara belajar yang menyenangkan gitu ya. Bagaimana mengajarkan kepada kita semua bahwa belajar itu ya nggak selalu harus dengan duduk kemudian ada di kelas gitu ya. Karena sumber belajar itu memang sangat berkembang gitu. Hal itu pula yang sebetulnya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek Dikti gitu ya,
Bapak dan Ibu sekalian, itu diadopsi dengan membuat sebuah halaman yang dapat diakses gitu ya di www.buku.kemendikbud.go.id. Bapak dan Ibu berbahagia, dengan platform Rumah Belajar itu juga menjadikan salah satu cara bagaimana sumber belajar yang bisa kita peroleh gitu, yang bisa kita peroleh sehingga kita itu bisa belajar di mana saja dan kapan saja, Bapak dan Ibu yang berbahagia. Nah, ada sebuah istilah ya, sebenarnya bukan sebuah istilah gitu. Ini sebuah peribahasa gitu, ataupun bahkan di saya, karena saya sebagai seorang muslim gitu ya, ada sebuah ungkapan bahwa menuntut ilmu itu dari buayan sampai liang lahat. Artinya belajar itu kapan saja gitu, sampai kita menghembuskan nafas terakhir pun itu adalah kita belajar gitu. Karena sejatinya manusia itu akan terus berkembang gitu. Manusia itu akan selalu dan haus untuk meningkatkan kompetensinya. Kalau bahasa sekarang Bapak dan Ibu sekalian, bahasa zaman sekarang gitu ya, kita nggak boleh kalah sama anak-anak didik kita yang namanya itu FOMO gitu ya. Fear, saya lupa, jadi pokoknya gitulah ya, FOMO ya, nanti Bapak Ibu sekalian bisa cari sendiri. Artinya kita itu ketakutan gitu akan sesuatu hal yang baru. Artinya apa? Artinya ilmu pengetahuan itu selalu berkembang gitu. Kita nggak boleh kalah sama anak didik kita gitu ya. Bagaimana anak didik kita itu lebih mengetahui dari kita, maka kita juga harus selalu catch up gitu dengan kondisi yang saat ini terjadi. Nah, model-model pembelajaran sendiri sangat banyak gitu ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Leonarda gitu ya, Leonarda Sijabat gitu ya. Bagaimana dengan pendekatan permainan gitu ya, dengan pendekatan project gitu ya. Tadi juga diberikan contoh gitu ya, sintaks gitu ya. Hal itu menjadikan seorang guru memang harus dituntut menjadi kreatif gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, itu adalah cara-cara yang bisa dilakukan gitu ya oleh kita sebagai guru, bagaimana menstimulus agar murid kita itu tidak hanya memperoleh pengajaran dari satu arah gitu, tetapi membuat mereka interaktif gitu ya, membuat mereka berpikir, menstimulus pemikiran mereka, itu menjadikan mereka juga semakin penasaran dalam belajar sehingga mampu menemukan sesuatu hal yang baru gitu. Maka sejatinya dalam belajar itu adalah bagaimana membuat anak didik kita gitu ya, tidak hanya diberikan istilahnya didikte gitu ya, tetapi menemukan sesuatu yang baru. Ketika mereka menemukan sesuatu yang baru gitu ya, mereka akan merasa puas di situ, Bapak dan Ibu sekalian. So, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, semoga dengan materi yang tadi telah disampaikan secara detail gitu ya oleh Duta Teknologi kita gitu, Pak Leonarda Sijabat gitu ya, memberikan pemahaman kepada kita, pengetahuan bagaimana kita bisa mengajak anak didik kita untuk mencari sumber belajar yang sangat banyak gitu ya saat ini gitu ya, dan bagaimana bisa mengadopsi model-model pembelajaran yang bisa kita terapkan di kelas gitu maupun di luar kelas, sehingga rasa ingin tahu dari guru gitu ya yang tadi sudah dan akan dilakukan oleh Bapak dan Ibu sekalian itu dapat ditularkan kepada murid-murid. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, tetap semangat dalam belajar karena manusia itu adalah pembelajar dan selalu ingin tahu. Dengan ingin tahu tersebut maka akan meningkatkan pengetahuan, pemahaman serta keterampilan dari guru itu sendiri dan khususnya bagi para peserta Pembatik 2024. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wendy, sungguh penguatan yang sangat-sangat memotivasi sekali. Nah, tidak lengkap kayaknya kalau kita tidak minta motivasi juga dari Ibu Rahmawati Rahayu, pengembang teknologi pembelajaran dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Silakan Ibu Rahmawati. Halo, mana? Halo Ibu Indah, terima kasih. Ya, sebelumnya saya ingin kenalan dulu nih sama Bapak Ibu hebat gitu ya dari peserta Pembatik level 2. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Rahayu, pengembang teknologi pembelajaran dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Di sini bersama rekan-rekan yang lain, saya menjadi tutor yang akan mendampingi Bapak Ibu dalam menghadapi gitu ya pembatik level 2 implementasi. Ya, terkait dengan penguatan, mungkin ya tidak bisa disebut penguatan ataupun motivasi gitu ya, tapi mungkin ada sedikit simpulan dari yang modul-modul yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu tutor duta teknologi. Yang pertama itu bahwa kita harus selalu menanamkan kepada diri kita gitu ya, selaku pendidik bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil itu untuk menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif bisa memberikan dampak yang besar kepada peserta didik kita. Jadi kita sebagai pendidik juga menjadikan kelas sebagai tempat yang penuh dengan energi positif dan juga semangat untuk belajar gitu. Jadi makanya kita perlu untuk mengenali lingkungan belajar yang sesuai untuk para peserta didik kita dan juga kita berusaha untuk memberikan lingkungan belajar yang aman, nyaman dan juga kondusif bagi mereka gitu ya. Kemudian Bapak Ibu peserta pembatik level 2 jangan pernah takut untuk mengeksplorasi gitu ya berbagai aplikasi dan juga platform yang memang dapat meningkatkan pengalaman belajar para peserta didik. Bapak Ibu bisa tadi mengenali berbagai sumber belajar gitu yang bisa digunakan oleh para peserta didik kita dalam proses pembelajaran dan juga kita juga bisa mengaplikasikan berbagai model, metode dan juga yang sesuai gitu ya untuk pencapaian tujuan pembelajaran kita juga. Kemudian dari aspek penguasaan kompetensi ataupun keterampilan abad 21, kita juga harus berusaha untuk bisa membangun kemampuan peserta didik kita untuk bisa saling berkolaborasi, bekerja sama dalam satu tim gitu ya, saling berbagi. Nah itu juga membutuhkan banyak pendekatan yang harus kita gunakan dalam mengelola kelas gitu ya. Masuk di dalamnya adalah penggunaan TIK gitu ya, karena TIK juga bisa memudahkan baik dari kita sisi pendidik maupun dari peserta didik untuk bisa memahami, untuk bisa mengeksplorasi dan mengkaji lebih banyak hal gitu ya. Kemudian mungkin kalau pengelolaan kelas gitu ya mencakup terkait perencanaan, pelaksanaan, penilaian, maka itu juga harus diperhatikan dalam proses nantinya Bapak Ibu juga. Kalau yang dalam waktu dekat ini kan mengerjakan tugas gitu ya, tugas untuk pembatik level 2, tetapi dalam jangka panjang beberapa hal untuk yang terkait dengan pengelolaan kelas berbasis TIK itu juga harus menjadi perhatian Bapak Ibu peserta gitu. Kemudian mungkin yang terakhir ini, saya ingin mengajak kita semua, marilah kita menjadi pendidik yang tidak hanya mengajar, tetapi juga bisa menginspirasi. Kita berikan contoh dan juga kita tunjukkan antusiasme kepada peserta didik dan biarkan semangat yang kita punya itu bisa menular kepada mereka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Bu Linda. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Linda. Oke, terima kasih Bu Rahmawati. Menarik sekali yang terakhir itu. Bagaimana kita tidak hanya mengajar tapi menginspirasi. Wah, ini kata-kata yang sangat-sangat luar biasa nih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu tutor pengembang teknologi pembelajaran yang telah diberikan tadi itu bisa menjadi pemacu semangat sekaligus pemicu niat baik dari Bapak Ibu peserta level 2 ini untuk menuntaskan level 2. Nah, selanjutnya saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi atas penguatan dan motivasinya dari Bapak Ibu tutor pengembangan teknologi pembelajaran. Oke, nah bagi Bapak Ibu peserta pembatik 2024 level 2 yang jika sekiranya ada yang mengalami kendala atau kesulitan, jangan lupa dan jangan ragu untuk memanfaatkan ruang diskusi Google Chat yang telah disediakan. Nah, dengan berakhirnya penguatan tadi ada pemaparan modul dan penguatan. Sepertinya tugas saya sebagai moderator ini sudah selesai. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Agus Supramono selaku MC pada sesi sinkronus hari ini. Silakan Pak Agus. Baik, terima kasih banyak Ibu Nurlinda ya yang telah memoderatori pendalaman materi kita pada malam hari ini yang sangat luar biasa Bapak Ibu ya.
Baik Bapak Ibu, hebat peserta pembatik level 2. Demikianlah tadi pendalaman materi kita. Kita telah banyak mendiskusikan modul-modul yang harus kita pelajari di level 2 ini Bapak Ibu ya. Tadi mungkin Bapak Ibu lihat di kelas kita, di kelas 33 ini ada 8 tutor ya Bapak Ibu ya. Mungkin tadi terlewat saya perkenalkan di awal ya. Yang pertama tutor kita di kelas 33 ada Ibu Andi Maetendri Matutu dari PTP Kemdikbudristek. Kemudian yang kedua ada Bapak Wendy Nur Hidayat, PTP Kementerian Keuangan. Kemudian ada Ibu Rahmawati Rahayu dari PTP Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ya, ketika tutor ini telah memberikan tadi pendalaman, penguatan Bapak Ibu ya. Dan juga tadi untuk modul-modulnya sudah dikupas secara mendalam ya, sudah dikupas secara tajam. Tadi dari tim Duta ada Bapak Leonardo Sijabat ya, Duta Teknologi Kemdikbud dari Provinsi Jambi tahun 2018. Ada Bapak Nurjaman ya, Duta Teknologi dari Kepulauan Riau tahun 2020. Kemudian ada Pak Ramlan juga tadi ya, Pak Ramlan Marbun dari Duta Teknologi Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 dan dipandu oleh Ibu Nurlinda Alwi, Duta Teknologi Kemdikbud dari Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023, dan saya sendiri Bapak Ibu ya, Agus Pramono, Duta Teknologi Kemdikbud dari Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020. Nah Bapak Ibu, hal yang paling penting juga Bapak Ibu kami ingatkan ya Bapak Ibu bahwa kami telah menyematkan link daftar hadir di Google Chat ya Bapak Ibu ya, di bagian tas. Silahkan Bapak Ibu dicek dan jangan lupa tentunya untuk diisi ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sebelum menutup saya juga ingin menyampaikan pantun kembali Bapak Ibu ya. Kapal berlayar menuju pulau, ombak berdebur riang di laut. Jika masih ada pertanyaan yang buat galau, di Google Chat kemudian kita sikat ya. Seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sampai jumpa di sesi sinkronos selanjutnya Bapak Ibu. Demikian sesi kita pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.